Mari kita berdoa. Bapak, betapa bersyukurnya kami ketika kami masih bisa diberikan kesempatan berkumpul pada malam hari ini. Bapak, hari ini kami akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting, yaitu menjangkau yang tak terjangkau. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti apa isi hati Tuhan, dan Tuhan tolong kami untuk bisa memikirkan mengapa Engkau memilih kami, mengapa Engkau menjadikan kami terang, apa tujuan gereja ketika hidup di tengah-tengah dunia. Buka hati kami, biarlah kami bisa mengerti Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan firman. Biarlah hamba-Mu juga sama-sama ditegur dan juga semakin dibentuk oleh firman yang hamba-Mu ucapkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Boksu, kepada Cuantau, kepada seluruh majelis yang memperkenankan kami hadir di tempat ini. Ada PowerPoint-nya. Sedikit perkenalan, saya Nathan dan kebetulan saya juga adalah keluarga dari GKY. Saya dari GKY BSD dan senang sekali bisa berbagi, men-sharingkan pengalaman, pergumulan dan juga pelayanan kami selama di Jepang. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu topik. Tapi sebelumnya ya, ini saya dan istri melayani di OMF. Singkatnya OMF adalah sebuah lembaga yang pertama kali menjangkau Tiongkok. Tapi singkat cerita karena ada politik, lalu misionaris dari OMF pun mulai menggerakkan pelayanannya menjangkau Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Inilah sekilas tentang lembaga tempat kami melayani. Dan saya hari ini mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan satu buah topik, yaitu Reaching the Unreached, menjangkau yang tidak terjangkau. Mari sama-sama buka firman Tuhan dari Roma 15 ayat 20 sampai 21. Roma 15 ayat 20 sampai 21. Jika sudah, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 15 ayat 20 sampai 21. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita dituntun oleh sebuah pertanyaan besar. Apa identitas gereja atau umat Allah di tengah dunia? Saya ulangi, apa identitas gereja atau umat Allah di tengah-tengah dunia? Nah, ayat yang kita baca pada malam hari ini berbicara tentang kehormatan Paulus. Tapi kalau lebih dalam lagi, jika kita membandingkan dengan terjemahan yang lain, sebenarnya ayat ini berbicara tentang cita-cita Paulus. Saya bandingkan misalnya dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Paulus mengatakan, cita-cita saya ialah memberitakan kabar baik dari Allah di tempat-tempat di mana orang belum mengenal, belum mendengar tentang Kristus. Jadi berbicara tentang ayat Roma 15 ini sebenarnya bukan hanya soal kehormatan, tapi ini adalah soal cita-cita. Paulus punya sebuah cita-cita, yaitu pergi dan memberitakan di tempat yang belum ada orang yang mendengar tentang Kristus. Nah, mungkin orang-orang Yahudi atau mungkin sebagian dari kita yang ketika membaca ini berpikir bahwa, oh ini cita-cita personal Paulus kali ya. Tapi orang Yahudi yang membaca ayat ini, dan terlebih lagi Paulus, sebenarnya mereka sangat sadar bahwa orang Yahudi, umat Allah, bangsa Israel, mereka dipilih untuk sebuah tujuan. Oleh karena itu saya ingin melihat, kita melihat misalnya di Kejadian 12 ayat 2-3, Paulus sebagai orang Yahudi sangat mengerti mengapa orang Israel dipilih sejak semula. Misalnya Abraham, bapak orang Israel, dikatakan oleh Allah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi sejak pertama kali Israel dibentuk,
umat Allah pertama kali dipilih, Allah sudah memberikan sebuah tujuan, yaitu lewat kamu, maka seluruh bumi mendapat berkat. Dan ini terus-menerus diulang. Bangsa Israel mungkin lupa, mereka jatuh ke dalam dosa, berhala, mengabaikan orang miskin, anak yatim, orang asing, sehingga dibuang ke pembuangan. Ayat yang selanjutnya diutarakan lagi kepada mereka oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengatakan, aku menentukan engkau menjadi terang di dalam konteks pembuangan. Supaya mereka yang tidak mengenal Allah, supaya kamu bawa terang itu, membawa keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Jadi bangsa Israel diingatkan kembali ketika di pembuangan bahwa kamu adalah terang. Dan kamu harus membawa keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dan ayat inilah yang dikutip oleh Paulus di Kisah Para Rasul ketika dia berbicara dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dia mengatakan, kita itu sudah ditentukan menjadi terang dan seharusnya kita membawa keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dan dia berkata kepada orang Yahudi, inilah saatnya. Oleh karena itu aku akan membawa terang ini kepada orang-orang non-Yahudi, kepada Gentiles. Jadi sebenarnya Paulus sangat mengerti bahwa ketika dia berkata dia punya cita-cita, ini bukan soal personal preference, cita-cita personal, tetapi lebih ke arah dia sangat mengerti sebagai orang Yahudi ada sebuah tujuan dari awal mengapa umat Allah dipilih. Dan oleh karena itu sebenarnya dia sadar ada sebuah konsekuensi logis menjadi terang dan menjadi berkat. Konsekuensinya mungkin ketika saya uraikan akan seperti ini, yaitu pergi ke tempat yang paling gelap karena kamu terang. Terang harus pergi ke tempat yang paling gelap karena kamu berkat, bawa berkat kabar baik itu supaya kasih Kristus dan keselamatannya sampai kepada mereka yang di ujung bumi. Jadi ketika umat Allah dipilih, maka konsekuensi menjadi terang dan berkat itu ada dalam identitas umat Allah. Jadi ketika kita melihat Paulus, maka kita sadar, wow, dia orang yang sangat luar biasa dengan cita-citanya yang begitu besar. Tapi mungkin aku tidak punya cita-cita seperti itu. Mungkin kita tidak seperti Paulus yang menjadi pionir garis depan. Dan saya meyakini bahwa tidak semua orang, umat Allah, dipanggil menjadi seperti Paulus. Menjadi seperti pionir yang pergi ke tempat-tempat yang paling gelap. Tapi dalam kenyataannya, saya menemukan ada sekali ekstrim pandangan yang mungkin keliru. Ada pandangan-pandangan umum, oke, saya bukan Paulus yang pergi bermisi, oleh karena itu saya pengen fokus karena beban pelayananku ya di gereja dan bukan pelayanan misi. Oke, mungkin aku bukan Paulus, mungkin aku bukan seorang misionaris yang pergi ke garis depan, dan oleh karena itu saya tidak terbeban doa misi. Ketika datang ke salah satu STT ada seorang yang berkata, ayo bagian terbeban ikut doa misi silahkan hadir. Seakan misi itu menjadi sebuah opsi bagian terbeban. Misalnya kalau kamu terbeban di gereja, ya sudah tidak ikut doa misi. Oleh karena itu kami dari lembaga misi OMF ketika kami berkeliling dari satu gereja ke satu seminari, kami menemukan ada satu realita yang terus-menerus berulang dan cukup umum, yaitu ada segmentasi dan dikotomi. Yaitu gereja hanya soal pastoral dan pemuritan, yaitu misi soal penjangkauan dan pekabaran Injil. Dua hal ini menjadi sesuatu yang terpisah. Seakan-akan gereja dan misi menjadi dua hal yang tidak melebur. Tapi kalau dipikir-pikir, tampaknya bukan seperti itu. Karena misalnya seorang pemikir asal Swiss misalnya, Emil Brunner, dia mengatakan, gereja ada karena misi. Sama seperti sebuah api ada karena pembakaran, jika tidak ada misi, tidak ada gereja. Dan kita sadar juga di tempat ini kita ada karena ada yang bermisi kepada etnis Tionghoa misalnya, sehingga kita mengenal Tuhan. Dan sama itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia merintis, dia pergi ke tempat yang gelap, lalu ada orang Kristen, ada gereja. Gereja ada karena misi. Oleh karena itu mungkin orang berpikir ini pelayanan Paulus, dia pergi sampai ke ujung bumi. Dia pergi ke tempat-tempat yang paling gelap. Tapi kalau kita akan lihat lebih jauh lagi, sebenarnya ini bukanlah misi Paulus semata-mata, tapi ini adalah misi gereja. This is the church mission. Tidak ada dikotomi dan segmentasi antara gereja dan misi, karena sesungguhnya Paulus mengamati dan dia meyakini gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi Allah.
Kalau Bapak Ibu misalnya nanti di rumah rindu membaca lebih jauh, di Roma, di ayat di bawahnya, dia mengatakan seperti ini, nanti dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, nanti kalau saya lewat ke kotamu dalam perjalanan saya ke Spanyol, saya harap dapat bertemu dengan kalian dan bergembira sebentar dengan kalian. Sesudah itu saya harap kalian dapat membantu saya untuk perjalanan saya ke Spanyol. Kalau di terjemahan yang di Alkitab Bapak Ibu mungkin dibilangnya mengantar. Tapi dalam terjemahan yang lain tidak sekedar mengantar, tapi membantu dan lebih lanjut lagi pergi bersama-sama dengan Paulus ke Roma. Jadi bisa dibayangkan, Paulus melihat ini bukan sekedar mimpiku, saya rindu membawa bahkan seluruh Roma, seluruh jemaat di Roma untuk pergi ke Spanyol dan membantu dia menjangkau tempat yang sangat gelap itu supaya kabar tentang Tuhan sampai ke Spanyol. Dan kalau kita lihat di dalam kisah yang lain, di jemaat di Korintus misalnya, dia sadar tidak semua jemaat di Korintus bisa pergi seperti yang di Roma, tetapi jemaat di Korintus mengerti bahwa ini adalah misi Allah, misinya gereja, sehingga mereka yang berkekurangan dikatakan mereka yang sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberikan melampaui kemampuan mereka. Dan mereka mendukung pelayanan Paulus karena mereka sadar ini bukan cuma sekedar misi Paulus, tapi misi kita bersama-sama sebagai gereja. Mungkin mereka yang tinggal di Korintus tidak bisa pergi seperti di Roma, tapi saya sadar ini adalah misi gereja. Dan kita bandingkan misalnya di Tesalonika, Paulus berkata, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Paulus menyadari bahwa ketika dia pergi, ini bukan cuma soal dia yang pergi, tapi ada gereja, misi gereja, dan jemaat-jemaat diminta juga berbagian untuk mendukung. Salah satunya berdoa. Salah seorang pemikir Kristen yang bernama F.F. Bruce, dia ngomong seperti ini. Di dalam doa kepada misionaris, mereka-mereka yang percaya berpartisipasi dalam menyebarkan kabar baik, menyebarkan Injil. Karena sebenarnya berpartisipasi di dalam menyebarkan Injil itu adalah tugas gereja. Dan ketika kita sadar misi ini bukan cuma soal dikotomi dan tidak ada dikotomi antara gereja dan misi, karena gereja ada untuk misi dan misi ada untuk gereja. Dan kita tahu di Amar Agung, misi adalah tentang menjadikan murid. Dan itu yang kita lakukan. Biasanya di gereja kita memuridkan, pembinaan, seminar-seminar pembinaan kepada orang-orang di gereja. Karena kita mengerti ada banyak orang-orang Kristen yang mungkin perlu ditumbuhkan spiritualitasnya. Mereka yang di gereja perlu terus dimuridkan. Ini adalah misi gereja. Tapi ada juga mereka yang unchurched, mereka yang sudah menjadi Kristen tetapi tidak ke gereja, misalnya karena COVID atau lain sebagainya. Dan itulah yang kita kerjakan sebagai gereja. Dan kita juga menjangkau kantong-kantong Kristen supaya mereka yang mungkin sudah mulai jauh, mulai kita terus tumbuhkan spiritualitasnya dan semakin mendekat kepada Kristus. Tapi ada satu elemen penting yang saya rindu kita sama-sama pikirkan, misi juga menjangkau unreached people. Dan saya pikir inilah yang esensi yang Paulus tekankan dengan menjadi terang, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ini adalah cita-citaku yang terus dibagikan kepada gereja. Unreached people, mereka yang tidak terjangkau. Dan saya rindu kita melihat unreached people, mereka yang tidak terjangkau ada di mana-mana. Ada yang sangat-sangat jauh di luar sana, tapi ada juga di sekitar kita, mungkin di Medan. Dan pertanyaannya buat kita yang perlu kita refleksikan, apakah kita sebagai gereja secara intensional menjangkau unreached people? Mereka yang belum pernah mendengar tentang kabar baik, belum pernah mengenal terang itu sedikit pun. Dan kesempatan ini saya ingin men-sharingkan tentang pelayanan kami di Jepang. Dan ketika berbicara tentang Jepang, kita semua mungkin berpikir bahwa ini tempat yang sangat enak, tempat wisata, tempat tujuan orang-orang pergi bersama dengan keluarga. Dan inilah kota yang biasanya menjadi destinasi, Hokkaido, Osaka, Tokyo, Kyoto. Dan di mana tempat kami melayani di ujung utara di provinsi Aomori. Tempat yang sangat ekstrim dan kami mengalami cuaca yang cukup ekstrim dan melelahkan melayani tempat seperti ini. Tapi bukan ini yang ingin saya bagikan. Saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang misi dan kembali saya ingin memberikan sebuah pertanyaan yang saya rindu kita sama-sama renungkan, yaitu stigma apa dan perspektif tentang misi apa yang seringkali melekat dalam pikiran kita. Stigma dan perspektif apa yang melekat dalam pikiran kita. Nah, dalam pelayanan kami di Jepang,
kami menemukan satu stigma yang sangat melekat, yaitu misi berarti pergi ke pedalaman dan dunia ketiga. Kalau kita tanya ke banyak orang Kristen, mereka akan berpikiran yang kurang lebih sama. Misi berarti pergi ke pedalaman. Dalam konteks global misalnya Afrika, dalam konteks Indonesia mungkin Papua. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Jepang adalah tempat bermisi. Kami waktu itu masuk dalam sebuah perkumpulan yang rindu menjangkau Jepang di Asia Pasifik. Mereka tergabung dari Amerika, Australia. Ketika membagikan kerinduan mereka, orang-orang komunitas Kristen di tempat mereka tinggal mengatakan, ngapain ke Jepang? Jepang kan kota maju, ngapain ke sana? Jepang kan bukan ladang misi. Jadi ternyata tantangan itu muncul dari komunitas Kristen yang punya stigma bahwa misi berarti pergi ke pedalaman. Sebenarnya stigma ini tidak salah, karena dalam pekerjaan-pekerjaan misi berabad-abad yang lalu, para pekerja misi pergi ke pedalaman, ke hutan-hutan. Dan itu tepat. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ternyata kalau ada sebuah negara yang mungkin di luar stigma kita, misalnya Jepang. Karena Jepang adalah suku bangsa kedua terbesar yang belum terjangkau dengan kekristenan kurang dari 1%. Definisi belum terjangkau maksudnya di tempat tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menopang kekristenan dari dalam tanpa bantuan dari negara luar atau suku bangsa dari luar. Oleh karena itu inilah yang ingin saya bagikan, perjalanan di Jepang, realita, pelayanan, dan juga kisah. Selama kami di Jepang ada satu terminologi yang sangat melekat, yaitu tembok kekristenan 1%. Maksudnya apa? Sudah berpuluh-puluh tahun di Jepang kekristenan tidak pernah lebih dari 1%. Foto ini kami ambil ketika malam Natal tahun lalu. Semua anak-anak ini bukan orang Kristen, mereka adalah anak-anak yang hadir di setiap weekdays untuk kelas bahasa Inggris, dan tugas final project mereka adalah mendramakan kisah Natal dalam bahasa Jepang dan Inggris. Lalu orang tua mereka diminta hadir ke gereja, anak-anak mementaskan drama, dan salah seorang wanita berkata, ini pertama kali dalam seumur hidup aku mendengar kisah tentang Injil, umurnya 50 tahun. Kami bertemu dengan sensei, guru bahasa Jepang. Dia berkata seperti ini, di kampung halamanku tidak ada orang Kristen. Keluarganya tidak pernah ketemu, dia tidak pernah ketemu. Dia tinggal di selatan Jepang. Dan pertama kali aku ketemu orang Kristen ketika dia pindah ke utara, dan dia baru ke gereja 2 tahun yang lalu. Umurnya 43. Jadi bisa dibayangkan, umur 40, umur 50 pertama kali ketemu orang Kristen. Ini wilayah pelayanan kami di OMF, dan bisa dilihat bagaimana presentasinya hanya 0,25, 0,4, dan kalaupun ada gereja dikatakan gereja yang hampir mati. Jemaatnya hanya 20 sampai 40. Tidak banyak anak muda dan tidak ada hamba Tuhan penerus. Foto ini diambil ketika kami datang ke satu kota di Jepang Utara. Sepasang hamba Tuhan ini sudah berumur 70. Istrinya sudah meninggal karena kanker di umur yang ke-70, dan sang hamba Tuhan itu, sang prianya sudah di umur 70 juga mengidap kanker. Jadi bisa dibayangkan ketika suatu saat nanti mungkin dia berpulang, maka tidak ada hamba Tuhan penerus. Foto ini adalah foto tentang saksi Yehova. Jadi di tempat kami banyak sekali saksi Yehova, dan terbesar di dunia ada di Jepang. Orang-orang Jepang tidak bisa membedakan antara kekristenan dan sekte karena dua-duanya sama-sama ke gereja. Dan bagi mereka, agama hanya untuk mereka yang sakit mental. Makanya sulit bagi kami untuk bagaimana membagikan Injil, karena mereka sudah punya stigma tentang agama. Masyarakat dan isu keluarga. Kita tahu tekanan pekerjaan besar ternyata berdampak kepada keluarga. Sang suami mungkin mengalami tekanan mental, bunuh diri, isu hikikomori, satu fenomena khusus. Lalu mungkin sebagian lagi akhirnya karena tekanan yang besar, jauh dari keluarga, perselingkuhan, perceraian. Kami menemukan banyak sekali yang bercerai selama di kota kami. Dan impact-nya adalah anak-anak tidak punya figur orang tua, dan anak-anak tidak mau menikah karena ngapain jadi orang tua seperti orang tua mereka. Meskipun di saat yang bersamaan ada masalah ekonomi juga. Dan tantangan yang terakhir yang kami temukan adalah bagaimana memberitakan Injil di Jepang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan hadir ke sebuah tempat yang sama sekali tidak ada orang Kristen, yang tidak pernah mendengar tentang Kristus, mau mulai Injil dari mana? Tawarkan tentang hidup kekal hanya beban. Saya tidak mau hidup kekal. Karena konsep reinkarnasi Buddha, kita menawarkan hidup kekal, dia melihat hidup kekal beban, dia pengen mencapai nirwana, melepas dari reinkarnasi. Oleh karena itu sebenarnya ada banyak tantangan, challenge, isu-isu teologi
isu-isu misiologi. Dan juga ada satu nilai yang sulit sekali karena buat orang Jepang ketika kamu menjadi Kristen maka kamu sudah tidak selaras dan tidak harmoni lagi dengan orang-orang Jepang. Oleh karena itu sebenarnya misi itu bukan sesuatu yang mudah, perlu sekali banyak riset, perlu sekali banyak memahami konteks yang ada di ladang. Dan inilah yang kami ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang realita yang ada di Jepang. Lalu apa yang kami lakukan? Pelayanan apa? Mungkin beberapa orang berasumsi misi itu tentang khotbah keliling. Misi itu tentang berbicara Injil setiap hari, bagikan traktat. Tapi ternyata tidak juga, yang kami kerjakan justru sangat simpel. Yang kami kerjakan adalah dua hal, menjangkau lewat program gereja dan menjangkau secara intensional ke masyarakat. Yang pertama, kelas memasak. Di gereja kami adalah gereja rintisan salah seorang misionaris dari Kanada yang sudah 40 tahun di Jepang. Lalu semua gereja di setiap hari-hari biasa, kegiatannya adalah menjangkau lewat klub-klub. Dan salah satunya adalah klub memasak. Mereka datang dengan apron, alat tulis, dan mereka catat. Kami masak martabak, sate, boro-boro di Indonesia nggak pernah masak. Di sana kita masak, dan itulah untuk menjangkau mereka. Dan di setiap akhir kelas, kami men-sharingkan tentang testimoni kami sebagai orang Kristen, cerita Alkitab, dan disitulah mereka mendengarkan firman setiap kali mereka datang kelas. Lalu ada acara khusus di sebelah kiri tentang orang-orang ibu-ibu yang ikut kelas ukulele dan mereka pun mementaskan ukulele di malam Natal. Di tengah adalah malam budaya, kami para pekerja dari berbagai negara. Dan juga yang terakhir tentang anak-anak kecil yang mendramakan kisah Natal. Jadi ada banyak kegiatan, dan setiap kegiatan selalu ada pemberitaan tentang firman. Kami menjangkau anak-anak muda dengan English class, lalu kita berbicara tentang kehidupan. Di sinilah momen kita deep talk, berbicara dengan mereka. Apa itu kasih? Apa itu nilai-nilai pacaran? Apa itu pernikahan? Disinilah kita ada pembicaraan sangat-sangat dalam dengan mereka yang sama sekali orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu istri saya karena bisa menari, dia membangun relasi dengan menari. Karena saya bisa bermain bola, saya bermain bola, mengajar gitar. Dan setiap hal yang kita kerjakan soal membangun relasi. Kami juga membangun relasi dengan para petani apel. Jadi kami kerjakan ada membangun relasi, dan setiap kali membangun relasi kami rindu mereka bisa melihat Tuhan dalam hidup kami. Dan setiap kali membangun relasi di dalam momen-momen tertentu, kami juga bisa mengabarkan kabar baik. Jadi misi adalah salah satunya tentang membangun relasi dengan komunitas di sekitar kita. Ada beberapa cerita, tapi saya rindu menceritakan yang kedua saja. Itu tentang gereja kecil dengan hati misi yang besar buat Allah. Jadi suatu waktu kami pergi ke satu kota yang namanya kota Odate. Jadi waktu itu sang pendetanya, gembalanya dia ngomong seperti ini. Visi gereja kami adalah untuk menjadi murid Yesus dan juga membuat murid-murid baru. Dan dalam konteks Jepang membuat murid baru berarti mencari orang yang sama sekali tidak pernah kenal Tuhan, yang tidak pernah tahu apa itu kekristenan, mereka pergi ke sana. Lalu yang kedua adalah mendirikan gereja rumah di area yang tidak ada gereja. Jadi mereka cari tempat yang nggak ada orang Kristen, mereka dirikan gereja. Dan yang menarik adalah pendeta itu mengatakan, ini provinsi kami, banyak daerah yang masih banyak yang belum ada gereja. Yang warnanya merah sudah ada gereja. Yang warnanya biru belum ada gereja, tapi sudah kami layani. Dan yang warnanya kuning sama sekali belum kita layani dan belum ada gereja. Gereja ini hanya 40 dan sebagian besar adalah jemaatnya wanita. Jadi gereja tidak tunggu besar baru bermisi, dan ternyata mereka hanya jemaat 40 sudah mengerjakan ini, dan mereka rindu menjangkau kota-kota dan kabupaten di sekitarnya. Konteks ini adalah waktu Prapaskah, sang pendeta meminta bantuan kami untuk membagikan flyer Paskah. Jadi kami pergi ke sebuah kota yang berwarna berwarna kuning, lalu kita masukkan flyer Paskah itu ke pos-pos di setiap rumah. Dan sang pendeta itu setelah Paskah dia mengatakan, puji Tuhan, ada 16 orang baru yang pertama kali datang ke gereja. Jadi itulah yang dikerjakan, gereja yang kecil dengan hati misi yang sangat besar. Dan kami menemukan itu polanya terus-menerus selama di gereja di Jepang. Ada banyak, gak cuma di gereja ini, tapi ada berkali-kali kami menemukan pola yang sama. Tidak banyak gerejanya, tapi rindu untuk terus menjangkau keluar. Dan saya rindu kita merefleksikan sebenarnya bagaimana dengan kita. Apakah kita sebagai gereja secara intensional memikirkan unreached people, mereka yang sama sekali belum mengenal terang, baik yang di sekitar kita
maupun mereka yang jauh di luar sana. Ketika saya men-sharingkan ini, saya rindu tidak hanya menjadi kognitif pengetahuan, oh ternyata di Jepang seperti itu. Saya juga tidak rindu kita semua sama-sama pergi ke Jepang, enggak juga sih, tapi saya rindu kita sama-sama memikirkan ketika kita ada di tempat ini, di Medan. Bagaimana lewat keberadaan kita bagi unreached people di sekitar kita, di Medan, ataupun yang di luar Medan, ataupun yang nun jauh di sana. Ketika di awal perenungan saya memberikan sebuah pertanyaan, apa identitas gereja atau umat Allah di tengah-tengah dunia? Saya rindu kita melihat identitas gereja adalah misi dan kita semua adalah misionaris. Mungkin banyak orang yang berpikir misionaris adalah orang-orang tertentu yang pekerjaannya adalah memberikan dirinya bagi suatu konteks. Tapi saya rindu melihat kata misionaris bukan sebagai sebuah pekerjaan, tapi sebuah identitas. Karena kita diberikan identitas yang sama, diberikan misi yang sama, membawa kasih Tuhan dan terangnya sampai ke ujung bumi, berarti dengan identitas dan misi yang sama, sebenarnya kita pun juga sama-sama misionaris, itu adalah identitas kita. Meskipun kita dalam dunia pekerjaan yang berbeda, ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang menjadi jemaat, ada yang membuka toko, ada yang menjadi mahasiswa, tapi kita semua punya identitas misional yang sama. Dan kalau mengutip dosen saya di saat, Pak Ferry Mamahit, dia mengatakan seperti ini, DNA orang Kristen adalah misi, identitas gereja adalah misi, jadi itulah yang melekat dalam diri kita. Sebelum menutup perenungan hari ini, saya rindu membagikan satu buah program, yaitu Serve Asia. Serve Asia ini apa? Serve Asia adalah sebuah program misi jangka pendek. Jadi buat mereka yang rindu bergumul, mereka bisa hadir dan mengikuti program ini mulai dari 2 minggu sampai 1 tahun. Ada yang pertama kali datang, salah seorang teman kami datang di umur 60, kami juga kaget. Tapi ada juga anak-anak muda yang baru lulus kuliah ataupun yang sudah bekerja, mereka mencicipi program ini dan melihat bagaimana pelayanan para pekerja misi di Asia. Dan apa yang dikerjakan sangat-sangat sederhana, dan jangan-jangan juga seperti yang kita kerjakan sehari-hari. Kedokteran, agriculture, pelayanan kafe, olahraga, musik, arts, menjadi guru, dan semua ini adalah hal yang kita kerjakan mungkin sehari-hari. Oleh karena itu misi adalah hal yang sangat sederhana, karena kita mengerjakan sesuatu yang mungkin daily, tapi dikerjakan menjadi sakral, karena itu adalah misinya Tuhan. Oleh karena itu, saya rindu kita melihat bahwa misi gereja adalah terus menjangkau keluar. Dan itulah identitas kita. Dan itulah juga yang menjadi cita-cita Paulus, terus pergi, menjangkau mereka yang sama sekali belum mengenal Tuhan, supaya kabar baik keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Nanti ada selembaran seperti ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa diambil setelah khotbah selesai. Oke, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak terus ingatkan kami, bahwa kami ada karena ada orang yang terlebih dahulu hadir di hidup kami, mengabarkan kabar baik itu sehingga kami mengenal Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar keselamatan adalah anugerah, tapi jika tidak ada yang pergi dan mengabarkannya, bagaimana mereka bisa mendengar tentang Tuhan? Ya Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami melihat kerinduan Paulus untuk pergi, karena itu adalah identitas umat Allah, yaitu pergi membawa kasih, pengalaman bersama dengan Tuhan, keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Dan itulah yang juga seharusnya menggerakkan kami sebagai umat Allah di masa kini. Membawa kasih Tuhan yang terlebih dahulu mengubah hidup kami, dan membawanya kepada mereka yang belum terjangkau, baik di sekitar kami, ataupun yang nun jauh di luar sana. Ya Tuhan, ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah, tapi kami rindu, sedikit demi sedikit, kami pun mulai punya hati, memikirkan mereka yang belum terjangkau, dan berikan hati itu ya Tuhan, sebagaimana Yesus melihat orang banyak tergerak oleh belas kasihan, berikanlah hatimu ya Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, yang ketika memandang orang banyak, kami rindu, mereka pun juga butuh Injil. Ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.